2 dari 9 calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi berhasil memenangkan Pilkada 2018 versi hitung cepat lembaga survei. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat proses hukum terhadap calon kepala daerah yang menang dalam Pilkada 2018. Menurut Mendagri, status tersangka calon kepala daerah tersebut belum bisa dinyatakan bersalah sebelum melewati persidangan dan berkekuatan hukum tetap, sehingga akan tetap dilantik. Namun jika proses hukum ingkrah dan dinyatakan bersalah, mereka akan dicopot dan jabatannya akan digantikan oleh wakilnya. Saya sebagai Mendagri tetap berpegang pada aturan hukum, bahwa sepanjang belum ada kekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan atau banding, ya tetap dilantik. Begitu nanti ada keputusan hukum tetap, ya langsung kita batalkan. Sementara itu menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, saat ini KPK tetap memproses tersangka kepala daerah yang menang dalam pilkada. Namun KPK tidak bisa mempercepat atau memperlambat proses hukum tersangka dan proses berjalan sebagaimana mestinya. Di penyidikan misalnya kalau sudah cukup dan lengkap maka bisa dilimpahkan ke penuntutan. Kalau tidak cukup atau buktinya misalnya belum lengkap, maka tentu kita tidak bisa memaksakan itu dilimpahkan. Diketahui calon Bupati Tulungagung Jawa Timur Syahri Mulyo yang merupakan salah satu calon kepala daerah memenangkan Pilkada Kabupaten Tulung sebagai tersangka. Syahri diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari pengusaha Susilo Prabowo. Uang 1 miliar diduga merupakan suap ketiga yang diterima Syahri terkait proses infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Dedi Musoni, JAK TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, yaitu mengenai calon kepala daerah berstatus tersangka korupsi tetap akan dilantik. Di studio telah ada bersama kami Bapak Akmal M. Piliang selaku Sesditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sehat, Pak Akmal, ya? Alhamdulillah. Baik, dan juga ada Bang Emerson Yunto selaku peneliti ICW. Sehat, Bang? Sehat. Baik, kita ke Pak Akmal dulu. Pak Akmal, ini bagaimana perkembangan kasus polemik yang memang telah terjadi belakangan ini, Pak? Begini, kita melihat fenomena ini dari 3 aspek. Pertama, aspek demokratisasi, aspek pro justisia, penegakan hukum, dan aspek pelaksanaan administrasi pemerintahan. Dari sisi demokrasi, tentu kita menghargai proses demokrasi terpilihnya seseorang, itu adalah hak. Nah, itu yang demokrasi yang kita bangun. Kemudian ketika ternyata terhadap mereka yang terpilih, terjadi kasus hukum yang oleh APH, aparat penegak hukum, diduga melakukan tindakan pidana, dan kemudian diproses melalui proses pro justisia, tentunya ini juga harus kita hormati. Ya, betul. Ya. Pada gilirannya nanti ketika proses demokrasi selesai, akan ada namanya proses administrasi, yaitu penetapan calon. Nah, kami bergerak berdasarkan undang. Pasal 63, 64, Undang-Undang Nomor 10 2016 mengatakan di pasal 6, di ayat 6, 78 itu jelas. Untuk gubernur di 163, untuk bupati wali kota 164. Apabila tersangka tetap dilantik. Di ayat 6. Di ayat 7, ketika dia jadi terdakwa, kita berhentikan sementara. Di ayat 8, ketika dia berkekuatan hukum tetap, ingkrah, dia dilantik dan diberhentikan saat itu juga. Baik, jadi memang sudah ada semua regulasinya. Sudah, kami secara administratif akan kawal itu. Ya, silakan proses pro justisia jalan, ya. Nanti secara administratif kita akan bergerak. Baik, dan Pak Emerson, bagaimana Anda melihat polemik ini, Pak? Ya, yang pasti ini bukan kali pertama ya soal ini. Dulu 2010, 2013 atau 2015 itu muncul juga kasus yang sama. Jadi tersangka kasus korupsi, mencalonkan sebagai kepala daerah dan kemudian terpilih. Nah, terakhir misalnya yang dulu sempat agak sengit seingat saya, tanda kutip pertarungan antara Kemendagri dengan KPK adalah untuk pelantikan Pak Hamid Binti waktu itu. Hamid Binti yang waktu itu tidak diizinkan oleh KPK keluar untuk pelantikan sebagai Bupati Gunung Mas gitu di Kalimantan. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik adalah kalau kita merujuk ke undang-undang secara normatif, ini menjadi perdebatan. Di Undang-Undang 10 2016 dimungkinkan untuk dilantik terhadap mereka yang berstatus sebagai tersangka. Tapi jangan lupa juga ada di pasal di ayat-ayat setelahnya itu menyebutkan bahwa kalau kepala daerah, bupati terpilih atau kepala daerah terpilih mungkin saya singkat itu berhalangan tetap, itu yang bisa dilantik wakilnya tanpa
dilantik kepala daerahnya, begitu juga sebaliknya tetap bisa dilantik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah KPK mengizinkan atau tidak sebenarnya untuk itu. Nah, pertanyaan pertama mengizinkan atau tidak. Kemudian yang kedua, kalaupun mengizinkan, nah ini juga jadi pertanyaan, diizinkan sejauh mana? Apakah pelantikannya atau diizinkan keluar dari tempat misalnya dia ditahan? Kan kalau merujuk ke beberapa kasus-kasus korupsi yang pernah ditangani KPK, mungkin saya waktu itu dia diizinkan di lantanan KPK. Nah, karena di undang-undang tidak pernah menyebutkan tuh tempat pelantikannya harus di mana. Bahwa dilantik oleh gubernur, iya, dilantik oleh presiden, iya. Tempatnya. Gitu, namun tempatnya itu tidak ditentukan di Undang-Undang 10 2016. Koreksi saya. Baik. Nah, tapi ini yang mungkin perlu dipikirkan adalah kalau publik kan dalam artian begini, ini satu yang sangat ironis gitu ya. Orang yang berstatus sebagai tersangka dilantik, apalagi dilantik oleh presiden. Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua, apakah dilantiknya di luar, ya, atau misalnya dilantik di dilantik di luar rutan atau di dalam rutan? Karena ini kan jadi presiden yang juga tidak cukup baik buat citra presiden, misalnya melantik gubernur Maluku Utara itu sebagai gubernur di rumah tanah. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Pak Akmal, ini terkait dengan mekanisme pelantikan ini sebenarnya apakah memang ada perbedaan antara pelantikan kepala daerah yang memang bersih begitu dan juga pelantikan terhadap calon kepala daerah yang memang terkait tersangka kasus korupsi ini? Begini, undang-undang di pasal 163 itu sudah jelaskan ya, ketika kepala daerah terpilih ya untuk gubernur itu dilantik di ibu kota negara. Di ibu kota negara, baik ya. Ibu kota untuk bupati dilantik di ibu kota provinsi. Nah, saya ingin sedikit mengulas yang Mas Erson sampaikan tadi. Coba kita lihat kasus terbaru yang sama, yang sedikit apple to apple dengan Buton ini adalah dengan Tulung Agung adalah Buton. Umar Sameon. Ya? Betul. Nah, itu sangat hampir sama. Beliau ditahan ketika masa kampanye, ya masa kampanye. Kemudian dilanjutkan ditetapkan ketika akhir masa jabatannya datang, yang bersangkutan kita pinjam ke pengadilan, ke aparat penegak hukum, kita pinjam. Mekanisme itu diatur di dalam PP, saya lupa PP berapa, yang jelas tentang pengelolaan tahanan. Tahanan ya. Ada ruang bagi pemerintah atau siapa saja ketika membutuhkan dengan seseorang yang ditahan ya untuk dipinjam. Dan ini sering dilakukan. Gitu. Nah, kasus Pak Umar Sameon Bupati Buton kemarin ketika AMJ-nya itu berakhir pada tanggal 18 Agustus, tanggal 24 Agustus dilantik oleh Pak Menteri di Kemendagri. Kemudian kita pinjam langsung segera dinonaktifkan dan diberhentikan langsung ke saat itu, gitu kan? Nah, cuma memang mekanisme ini sesungguhnya sudah diatur di Perpres 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan kepala daerah gubernur. Baik, berarti ini memang akan sama juga diregulasi sesuai dengan Tulung Agung ini atau bagaimana? Sama. Saya kira agak beda ya untuk yang Buton dengan ini. Ini dua yuridiksi yang berbeda. Untuk yang Tulung Agung dan Maluku Utara itu masih dalam kewenangannya KPK. Baik. Kasus yang Buton itu ada kewenangannya ada di pengadilan. Hakim waktu itu. Hakim kebetulan mengizinkan yang bersangkutan untuk dilantik keluar dari tahanan kemudian dilantik, tapi dengan catatan lo nggak boleh selfie-selfiean katanya kok gitu. Coba habis dilantik selesai balik lagi. Nah, 3 jam kita rapat. Betul. Nah, ini lagi-lagi semua tergantung dari masing-masing nih institusi, apakah KPK-nya atau pengadilannya. Nah, pertanyaannya apakah sekarang KPK mengizinkan yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Ada presiden yang tomohon, ada beberapa kasus lain yang atau dia mengizinkan dengan syaratnya lo nggak boleh keluar dari rutan, dilantik boleh tapi nggak boleh, atau ya yang mungkin bisa dilakukan adalah dilantik misalnya di kantor Kemendagri tapi balik lagi. Nah, ini yang harus segera diputuskan oleh KPK. Pak Akmal, ini terkait dengan hal ini sudah ada komunikasi dengan KPK? Mas Merson, beliau kan ditahan sekarang ya, dan proses pelantikan kita kan nanti paling cepat itu adalah Agustus atau Oktober. Kita tunggu dulu penetapan. Kita kan belum tahu apakah beliau akan menang atau tidak, karena kan belum selesai penetapan hasil pilkada ini. Masih menunggu hasil resmi ya. Itu 90%. Tapi kita tetap menghormati keputusan KPU. Tanggal 9 Juli nanti KPU akan tetapkan si A atau si B yang akan jadi pemenang. Setelah itu kita lihat, tentunya teman-teman aparat penegak hukum akan memproses
proses ya dari penahanan sampai ke nanti P21. Ya. Nah, ketika P21 kita sudah boleh bergerak. Ya, arti ketika P21 ternyata beliau jatuh tempo harus kita lantik dan kita berhentikan sementara. Jadi proses pelantikan tetap berlangsung, namun akan diberhentikan secara langsung. Statusnya, kecepatan teman-teman penegak hukum untuk memproses. Ketika waktu jatuhnya pelantikan pertama itu posisinya masih pada terdakwa, terdakwa. Ya, kalau tersangka tidak. Ya, terdakwa, ya P21 terdakwa, baru kita lantik dan kita berhentikan sementara. Oke. Kalau tersangka nggak ada status nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu diatur di undang. Kami kan pelaksanaan undang, pemerintah pelaksanaan undang. Berarti pada dasarnya ketika masih status tersangka masih boleh dilantik begitu boleh, ya? Dan dia tetap menjadi bupati. Baik. Nah, Pak Emerson, ini bagaimana Anda melihat apakah memang proses hukum ini akan mengganggu calon kepala daerah ini bertugas begitu? Ya, kalau KPK selalu bilang bahwa ini dua ranah yang berbeda. Proses penegakan hukum dia saling menghormati gitu. Ya, penegakan hukum harus dihormati, proses demokrasi harus dihormati. Betul. Ya, betul. Tapi konsen kami di masyarakat sipil dan juga mungkin beberapa teman adalah ini arti apa? Jalannya roda pemerintah daerah pastinya nggak akan efektif kalau misalnya seorang ini tetap dipaksakan dilantik kemudian menjadi kepala daerah. Ya. Mungkin tadi diingatkan soal di pengadilan, kalau terdakwa berhenti sementara. Kalau statusnya masih tersangka di KPK, kemudian dilantik, dia dapat gaji oleh negara. Bayangkan kita menggaji seorang yang berstatus sebagai tahanan tersangka kasus korupsi. Dan kemudian yang kedua nih citra pemerintah daerah. Ini saya nggak tahu di daerah itu bangga nggak sih sebenarnya kalau kepala daerahnya dilantik dengan berstatus sebagai tersangka begitu ya. Nah, ini kan satu yang menurut kita nih citra pemerintah di daerah akan jelek. Kemudian citra pemerintah di tingkat pusat, baik itu Mendagri maupun juga barangkali presiden juga pastinya juga tidak akan bagus kalau dia memaksakan melantik sebagai kepala daerah. Tapi koridor-koridor ini kan pemerintah selalu bilang bahwa secara normatif ya aturan undang-undangnya memungkinkan untuk itu. Selalu berkata begitu. Berarti secara nggak langsung fokusnya akan terpecah begitu ya? Ya, saya pikir semua tergantung dari KPK ya. Karena kebetulan dua orang ini ditahan oleh KPK. KPK mengizinkan atau tidak orang ini untuk dilantik. Karena seperti yang saya sebut di 163 atau 164 itu dimungkinkan juga kalau dia berhalangan tetap. Nah, saya memaknai bahwa ketika orang ditahan sebagai tersangka, ini kan dia tidak bisa kemana-mana. Menjalankan aktivitas sebagai kepala daerah pun juga akan mungkin. Itu agak susah ya. Kita bisa memaknai sebagai berhalangan tetap. Di luar yang itu, kita juga ingat misalnya salah satu syarat untuk memberhentikan kepala daerah itu kadang berhalangan tetap paling tidak seingat saya 3 bulan. Jadi ketika dia dalam proses penahanan KPK, kemudian dalam proses persidangan, harusnya ini bisa jadi salah satu mekanisme untuk mengganti orang ini gitu ya, kemudian memilih lagi misalnya diserahkan kepada misalnya partai politik yang waktu itu mengusung, mengganti siapa yang lebih tepat dan siapa yang lebih kredibel. Baik. Dan Pak Kemal, ini bagaimana Anda melihat apakah memang calon kepala daerah yang memang tersangkut kasus korupsi ini bisa tetap fokus? Pertama gini, saya berikan apresiasi kepada semangat teman-teman dari ICW untuk membangun kolektivitas semangat masyarakat untuk menjadikan korupsi ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Sama semangat kita. Ya. Tetapi saya katakan pemerintah adalah pelaksana undang-undang. Anda tahu konsekuensinya ketika kami tidak melaksanakan undang. Jelas itu ketika dikatakan alasannya selalu undang-undang. Ya jelas dong, kita bekerja dengan rel kita adalah undang-undang gitu. Nah, saya katakan ketika ada persoalan-persoalan, kami katakan ini adalah evaluasi bagi pembuat undang ke depannya. Bahwasanya ada kondisi yang tidak kurang nyaman bagi teman-teman masyarakat sipil, itu adalah sesuatu kondisi yang harus dihargai dan akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama untuk memperbaiki regulasi. Tetapi sekali lagi kami katakan pemerintah itu selalu bergerak atas nama regulasi undang-undang. Nah, hal-hal yang muncul saya katakan sama seperti sekarang ketika teman-teman KPU ingin mengajukan yang itu, kita berikan apresiasi. Kita apresiasi semangat anti korupsinya gitu. Tetapi sekali lagi pemerintah tentunya bergerak atas nama undang-undang. Nah, bagi kami kondisi ini sudah terjadi. Tentunya yang perlu didorong adalah bagaimana kita membuat sebuah regulasi yang berjalan paralel antara semangat membuat pemerintahan yang bersih dengan regulasi yang ada gitu loh Mas ya. Ini barangkali ranah yang perlu kita dorong ke depan. Baik, dan Pak Emerson, sejauh ini kira-kira ataupun data terakhir dari ICW ada berapa kepala daerah sih Pak yang memang terkait? Kalau catatan kita sih dari kemarin 9 untuk yang 2018 ya, 9 itu yang terpilih 2.
Kalau di 2015 waktu itu seingat saya ada 10 tersangka atau terpidana, bahkan mantan terpidana kasus korupsi yang kemudian terpilih sebagai kepala daerah gitu ya. Kalau untuk mantan terpidana mungkin nggak ada masalah karena memang dia dianggap kasusnya sudah selesai. Kan ada kasus di seingat saya di Solo, kemudian ada di Natuna yang mantan terpidana kasus korupsi kemudian terpilih lagi. Di luar itu ada yang juga statusnya sebagai tersangka. Nah, ini yang sebenarnya penting untuk dicermati. Saya setuju bahwa yang dikatakan bahwa memang ada problem serius. Kemendagri selalu normatif, dia menjalankan undang-undang memang dibaca seperti itu. Tapi memang ini jadi tantangan ke depan untuk melakukan proses perbaikan. Nah, cuman kan mekanisme pembahasan di DPR kita tahu sendiri bahwa itu kan dua pihak, eksekutif dengan pihak legislatif. Yang legislatifnya itu adalah orang multipartai. Dan mereka sebenarnya juga ya merasa keberatan nih, terganggu nih kalau misalnya calon-calon mereka itu nggak diizinkan untuk dilantik. Gitu. Jadi bisa dikatakan ini memang bukan kasus pertama kali gitu bukan kasus pertama kali. Dan pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.